perihal perbuatan zina dalam syariat Islam. Pertanyaan pertama, apa definisi zina menurut syariat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya, alhamdulillah ini bisa berkumpul sesuai yang diajarkan atau yang dibiasakan dari pihak sekolah. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya tadi yang pertama itu Apa definisi zina menurut syariat Islam? zina itu bahasa Arab yang artinya perbuatan dosa yang hebat. Maksudnya perbuatan dosa yang dilarang menurut agama, diantaranya zina. Zina itu banyak hal, diantaranya berhubungan badan di luar nikah, itu termasuk zina. Itu antara kata zina tersebut berarti suatu hal yang mesti kita jauhi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, apa hukuman bagi pelaku zina menurut Al-Quran dan hadis? Nah, kalau dalam hukuman menurut Al-Quran dan hadis itu ada hukum rancang. Hukum rancang itu diantaranya tulis setengah badan, kemudian dilempar setiap yang melewati orang tersebut, itu dalam syariat Islam. Tapi itu tidak berlaku sebab syariatnya Pancasila. Jadi hukuman zina tersebut itu nanti punya dari Allah, yang intinya barang siapa yang berbuat zina harus tobat dengan benar-benar itu dari hukuman syariat Islam. Yang keempat, bagaimana cara Islam untuk mencegah kita terjadinya membuat perbuatan zina? Nah, mencegah itu dengan memakai perilaku ataupun akhlak. Makanya kalau akhlak kita itu bergabung sama orang baik, pasti bawa baik. Kalau kita gabungnya sama orang yang tidak baik, pasti terjerumus tidak baik juga. Nah, di sini untuk mencegahnya itu kita harus pilih-pilih mana teman yang harus kita dekati, mana teman yang harus kita jauhi. Nah, dari teman kedua itu nggak pilih, tapi jangan berprinsip begini si itu orangnya nggak baik, nggak boleh didekati. Justru kalau kita mampu dekati dia, tapi tujuannya itu bukan kita mau terjerumus sama dia, tapi dia supaya ikut kebaikan yang kita miliki. Jadi prinsip dalam Islam, dalam cara jadi untuk mencegahnya seperti itu. Pertanyaan terakhir, ini yang sering terjadi di antara kalangan anak muda. Apakah berpacaran termasuk perbuatan yang mendekati zina atau bukan? Nah, berpacaran, memang kalau dalam Islam itu enggak ada sih. Berpacaran itu ada juga hikmah, itu langsung melamar, kalau kesuka udah cocok langsung hikmah. Cuma di situ juga tetap ada jeda, maksudnya tidak semestinya habis hikmah, habis lamaran boleh pegang boleh lamaran, pokoknya nggak bisa. Tetap selagi belum akan nikah itu nggak bisa, punya haram. Nah, yang di sini yang poin yang sekarang dibahas, kalau sering pacaran itu memang mendekati terhadap zina, sebab bisa terjadi zina akibat pacaran. Nggak mungkin orang zina menghayal gitu. Namanya orang pacaran, kalau dari zaman sekarang teknologi, pertama kan teknologi, kedua saling ketemu, ketiga main. Nah, itu sumber awalnya itu dari situ. Jadi kalau orang di HP cuma di HP doang cek-cekan begitu, nggak mungkin sampai terjerumusnya terjadinya zina. Tapi kalau udah ketemu, udah saling sapa, kenal-kenal itu setan itu makin hebat. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, tadinya nggak berani pegang jadi berani pegang, ya otomatis setelah makin lancar. Makanya dalam segi pacaran itu bisa menjadikan efek daripada zina, karena zina tersebut ada awalnya, maksudnya ada awalnya
akan terjadi zina kalau nggak terjadi awalnya, termasuk khususnya buat kaum wanita di sini. Sebab setan itu paling doyan sama kaum wanita, makanya kaum laki-laki itu cepat melakukan hal yang tidak diharapkan akibat ya wanita-wanita itu. Nah, mungkin di sini urusan zina, kesimpulan kalau dari awal sampai akhir itu yang harus kita jaga itu benar dari tadi perilakunya. Jadi ada kita harus mendekat, ada kita harus menjauh. Gitu. Nah itu mungkin dari saya cuman segitu bisa menjelaskannya. Ya kurang lebihnya mohon maaf lah. Ada lagi? Udah cukup segitu. Ya. Kalau udah cukup, ya mungkin saya cuma bisa beramanat lah intinya para muslim, bagi kalian yang masih muda, tolonglah jaga jarak. Maksudnya jaga jarak itu jangan sampai terjadi yang dikatakan zina. Meskipun dalam tadi yang terakhir bisa mendekati terhadap zina, tapi kita harus ya saling mendukung lah antar kedua pihak. Kita punya pacar jangan terlalu dekat. Kita biasa, tapi kalau pacar kita luar biasa kalah. Makanya dari kedua pasangan tersebut ada yang katakan ngebuat pisang, kalau kata Sundanya, ada yang biasa-biasa. Nah itu bisa terjadi nantinya kesananya. Nah hukum Islam di sini harus bisa jaga jarak. Mudah-mudahan kalian semua tergolong orang-orang yang bisa menjaga martabat diri pribadi, martabat keluarga. So, kalau kita terjerumus zina, keluarga-keluarga yang merasa rugi, gitu. Kamu dididik dari mulai lahir, kemudian bapak-bapak orang tahu-tahu yang menyakiti orang tua, kan itu naudzubillah min. Mungkin dari saya sangat cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kalian yang sedang menuntut ilmu. Ya bilang yang masih aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.